Ketika saya bisa membantu orang bukan memberikan ikan, tapi mengajarkan bagaimana cara memancing. Itu sesuatu perasaan yang membuat saya betul-betul happy banget dan itu sukanya dalam membangun bisnis MLM saya. David Budiharto, Line News. Percaya bahwa Anda bisa. Oke, halo semangat pagi para pejabat di seluruh Indonesia. Hari ini saya sudah tepat kurang lebih sekitar 15 tahun lah saya berkecimpung di dunia MLM. Saya sudah menjalankan industri MLM networking dari tahun sejak kurang lebih ketika saya masih SMA waktu itu ya kan, dan hari ini sudah 15 tahun ya. Dan banyak yang nanya ya kan, kok mau jalankan bisnis MLM, kok memilihnya MLM, kenapa nggak MLM dan lain-lain ya kan. Dan saya mau sharing ke teman-teman semua hari ini para pejuang impian adalah suka dan dukanya saya menjalankan bisnis MLM ya kan. Jadi kan banyak orang cerita soal sukanya aja, kalau ini adalah dari saya pribadi, dari saya personal, ini pengalaman saya pribadi bahwa apa sih suka duka jalankan MLM. Kita mulai dari sukanya dulu ya. Kalau kita ngomongin sukanya bisnis MLM adalah yang pertama, yang paling saya suka sebetulnya adalah ini bisnis tidak ada resikonya ya. Jadi saya pribadi teman-teman, saya sebetulnya orang yang karena saya nggak punya modal dan saya tidak berani berhutang terlalu banyak, saya nggak punya keberanian itu gitu ya. Jadinya saya senang di MLM karena bisnis ini tidak ada resikonya. Jadi saya tidak perlu berhutang jumlah besar kepada bank atau orang lain ya kan, sehingga saya bisa mengandalkan modal saya sendiri gitu. Karena MLM itu memang sesuatu bisnis yang kalau Anda baca di bukunya Robert Kiyosaki dikatakan bahwa ini adalah suatu bisnis sempurna untuk orang rata-rata yang mana mungkin nggak punya modal terlalu banyak dan mungkin juga takut sama resiko untuk mendapatkan kekayaan ya. Jadi nomor satu, apa sih enaknya MLM adalah kita nggak ada resikonya. Jadi ya saya sih tidak pernah melihat di bisnis saya ada orang yang bangkrut karena jalankan bisnis saya gitu, tidak ada. Tapi kalau di bisnis lain kan banyak yang bisa bangkrut karena modalnya gede ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya merasa bahwa menyenangkan sekali karena ini bisnis, banyak kan orang bilang gini kan, bisnis itu kalau mau high return Anda mesti high risk ya. High risk, high return, low risk, low return. Artinya makin tinggi resikonya, makin tinggi hasilnya, makin rendah resikonya, makin rendah juga hasilnya. Itu kan rumus sederhana. Tapi kalau di MLM saya sukanya adalah ini bisnis low risk, high return. Nah itu yang menarik, nomor 2 ya. Nomor 3 adalah saya menyukai karena dengan bisnis jaringan ini, dengan MLM ini, saya bisa mendapatkan begitu banyak teman-teman baru di seluruh Indonesia. Saya bisa berjaringan banyak sekali di seluruh Indonesia ya kan. Dan hari ini saya kalau keluar kota, saya itu punya banyak teman dan saya bisa nanya rekomendasi. Saya senang banget punya banyak teman, saya senang punya networking. Dan ini juga salah satu kenapa alasan di buku yang saya baca, Robert Kiyosaki dan Donald Trump ya, dikatakan bahwa kenapa sih MLM itu direkomendasikan, karena satunya adalah dengan kita bisa membangun namanya networking, kita bisa membangun nama jaringan, kita bisa punya teman di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia suatu hari nanti. Itu nomor 3, kita bisa punya banyak teman-teman baru ya. Yang keempat ya, yang menarik adalah menurut saya sukanya adalah kita bisa tahu mana sih teman-teman kita yang kurang baik sama kita. Artinya gini, saya ketika jalankan bisnis MLM ya kan, saya tuh prinsipnya saya tidak pernah mengganggu orang lain ya, tapi ada aja orang yang terganggu padahal nggak digangguin. Artinya ada aja orang yang menjauhi saya, yang tidak mau berteman sama saya ketika tahu saya join MLM ya kan. Dan bagi saya jadi sadar bahwa oh itu ternyata bukan teman yang baik, itu bukan teman yang baik, itu bukan teman yang bisa membawa dampak baik untuk hidup saya. Kenapa? Karena logikanya gini, bagi saya gini, kalau kita teman sama seseorang, maka kalau seseorang itu dia buka bisnis atau dia melakukan sesuatu, maka sebagai teman yang baik harusnya akan mendukung, betul ya? Minimal adalah ya kita kasih support lah, kata-kata, lisan kan gratis ya kan. Kalau beli bagus ya beli produknya ya kan. Nggak join nggak apa-apa, tapi minimal ada supportnya, itu teman yang baik. Tapi kalau ketika saya jalankan bisnis emang ada teman yang menjauhin saya jadi tahu bahwa oh ternyata ini orang bukan teman sejati saya, bukan teman baik saya. Kalau teman sejati, saya punya banyak sampai hari ini teman-teman yang bagi saya itu teman sejati saya, karena mereka tidak join bisnis sama saya, mereka ada yang beli ada yang enggak ya kan, tapi mereka support.
masih sering kumpul, masih sering ketemu ya kan, ada bahkan itu sebelum saya berhasil ya kan, dari dulu pun sudah seperti itu, dan itulah bagi saya teman-teman sejati ya. Itu keempat yang saya suka. Yang kelima, sukanya dalam bisnis MLM adalah kita ada sekolah bisnis ya. Nah ini yang menarik teman-teman ya kan. Jadi kan kalau kita bicara bisnis, bagaimana sih jalankan bisnisnya, ini ada sesuatu yang banyak tidak diajarkan di pendidikan formal, khususnya kalau cuma SD, SMP, SMA biasanya tidak diajarin tentang ini ya kan. Dan ketika di bisnis MLM, saya bisa ikut sekolah bisnisnya, saya bisa belajar banyak tentang marketing, tentang leadership, tentang manusia, tentang finance, itu diajarin semua di sekolah bisnisnya, dan itu yang tidak ada di pendidikan formal ya. Dan makanya saya juga pernah baca satu buku alasan kenapa MLM di luar negeri itu booming sekali ya kan, karena ini salah satu konsep bisnis yang menarik. Kenapa? Karena saya pernah dengar juga salah satu pebisnis dunia dibilang gini, kalau saya bangkrut, ditanya gitu sama wartawan, kalau Anda bangkrut Anda mau ngapain? Dan pebisnis itu mengatakan bahwa kalau saya bangkrut, saya akan cari MLM yang baik, MLM yang benar, ya kan, benar-benar MLM karena ada money game juga di sana, MLM yang benar, dan saya akan mencari MLM dengan konsep pelatihan yang baik sehingga saya bisa belajar dan saya bisa mulai bangun bisnisnya, ya. Dan banyak banget saya lihat hari ini, kalau Anda perhatikan orang-orang sukses hari ini, entrepreneur muda ya kan, yang mungkin tidak di MLM ya kan, tapi kalau ditanya backgroundnya dulu, rata-rata mereka pernah di industri MLM dan mereka positif. Kenapa? Rata-rata orang sukses yang saya temui ya kan, mereka mengatakan, oh, memang orang MLM itu hebat-hebat. Mereka bisa public speaking, mereka nggak takut ditolak, mereka punya mimpi, mereka ngotot, mereka kekeh ya kan. Dapat dari mana skill-skill itu? Dapat dari sekolah bisnis, dapat dari training dan meeting yang diajarkan ya. Dan sama juga ketika saya di bisnis MLM kurang 15 tahun, yang saya alami adalah perubahan hidup dari segi mentalitas saya. Saya orangnya dulu pemalu, saya itu tidak punya kemampuan. Saya minderan, saya tipe orang di balik layar, saya tipe orang di balik meja teman-teman. Saya tidak pernah membayangkan saya bisa jadi public speaker, saya bisa jadi pemimpin, saya bisa punya tim yang begitu banyak, saya tidak pernah bayangkan. Tapi ketika di MLM ada sekolah bisnisnya, itu yang membuat saya belajar banyak dan saya bertumbuh sampai titik hari ini. Bahkan mama saya aja bilang sama saya ya kan, memang saya itu bersaudara, saya punya 3 saudara, saya punya kakak perempuan, saya punya adik perempuan. Kami dulu mirip semuanya, malu-malu, nggak pede, introvert, semua sama. Tapi hari ini saya berbeda, berubah saya. Kenapa? Karena saya ada sekolahnya dan saya belajar banyak di MLM ini. Ya, itu sukanya bagi saya, karena saya bisa bertumbuh, bisa berkembang. Yang tadinya saya nggak bisa public speaking, saya jadi bisa. Tadinya saya nggak bisa pemimpin, saya jadi pemimpin. Ya, dan itu bisa dilakukan tanpa gelar dari pendidikan formal saya. Ya, dan itulah menurut saya sukanya. Ya, dan yang terakhir, yang keenam, yang bagi saya ini sangat-sangat menyenangkan dan buat saya ketagihan dalam menjalankan bisnis MLM adalah setelah saya jalankan, ternyata ini bisnis tidak hanya menawarkan untuk bisa dapatkan uang. Yes, uang jelas tujuan awalnya ya kan, dan mungkin tujuan utamanya uang ya kan, karena kalau kita ngomong bisnis ya pasti cari uang. Tapi ternyata setelah saya jalankan, ternyata namanya MLM itu tidak hanya mendatangkan uang untuk saya. Anda bisa kebayang nggak? Jadi ketika Anda punya tim, dan tim itu bisa berubah hidupnya dari nol, dari susah banget, dan bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa bahagiakan orang tuanya, bisa banggakan keluarganya, bisa beli Mercedes, bisa beli mobil super, dan suatu hari Anda bertemu dengan orang tuanya, dan orang tua bilang kepada Anda, David, makasih ya udah bantu anak saya sukses. Nggak tahu ceritanya gimana kalau nggak ketemu sama David, nggak ketemu sama perusahaan ini, nggak tahu gimana cerita nasib keluarga kami. Mungkin kami masih tetap susah, kami masih tetap gembel, dia bilang gitu. Dan terima kasih banyak ya. Dan ketika di panggung, di acara penghargaan, disebutkan nama Anda, terima kasih kepada Pak David, terima kasih kepada ini yang telah bantu saya, yang dulu kami berjuang bersama-sama dan hari ini sama-sama sukses. Nah, itu perasaan yang membuat saya sampai hari ini saya ketagihan, bukan soal bukan soal dipuji, tapi ketika saya bisa membantu orang, bukan memberikan ikan tapi mengajarkan bagaimana cara memancing. Itu sesuatu perasaan yang membuat saya betul-betul happy banget, dan itu sukanya dalam membangun bisnis MLM saya. Dan saya bertahan selama lebih dari 10 tahun ya, dan semakin mencintai bisnisnya semakin lama ya, alasannya itu tadi ya. Satu, saya tidak ada resiko ya, tidak ada resikonya. Saya punya banyak teman di seluruh Indonesia,
saya tahu mana teman yang kurang bagus, ada sekolah bisnisnya, dan kita ada saling keterikatan secara emosional karena kita membantu orang bukan hanya memberikan ikan tapi juga memberikan bagaimana caranya memancing ikan. Dan itu tidak ternilai ketika orang yang kita bantu, ketika orang yang kita ajarkan bisa merubah hidupnya dan suatu hari mereka atau keluarganya berterima kasih pada kita. Itu sesuatu perasaan yang tidak bisa diungkapkan kata-kata. Happy-nya luar biasa. Itu sukanya, ya. Oke, sekarang bagaimana dukanya? Apa sih yang nggak enak dalam menjalankan MLM? Bagi saya nggak enak itu nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu banyak. Tapi sebenarnya yang paling bikin nggak enak adalah banyak orang yang salah paham sama MLM. Banyak yang salah paham ya. Jadi kalau saya bicara tentang sukanya, bahwa ada orang yang bisa menjauhi kita, mungkin sebabnya adalah karena dia salah paham. Ya, salah paham dengan money game. Salah paham dengan money game. Atau juga kadang-kadang ada banyak sekali oknum-oknum di MLM, bukan money game, oknum ya, saya tidak bilang semuanya, oknum di MLM yang mungkin diajarin sama leadernya, diajarin sama atasnya, di sekolah bisnisnya diajarin untuk memaksa orang, mengganggu, sehingga membuat orang itu tidak nyaman ya kan, dipaksa-paksa, dikejar, di-chatting setiap hari, diteleponin, sehingga membuat image-nya MLM itu suka memaksa, MLM itu mengganggu dan lain-lain ya. Saya juga tidak suka diganggu. Saya juga dulu sebelum saya terjun di industri MLM, image saya soal MLM seperti itu sama. MLM itu suka maksa, MLM itu suka mengganggu, suka teleponin kayak kita punya hutang sama dia. Sama, saya juga punya image seperti itu. Tapi ternyata ketika saya jalankan di bisnis ini, semua itu kembali ke sekolah bisnisnya. Semua itu kembali ke apa yang diajarkan kepada kita di sekolah bisnisnya. Dan untungnya di perusahaan saya dan di sekolah bisnis Yes, kami ada sekolah bisnis Yes ya kan, dan di sekolah bisnis itu kita diajarin bukan menjalankan bisnis ini bukan dengan memaksa, bukan dengan hal negatif yang tadi ya kan. Jadi kita diajarin tuh bagaimana kita bisa buka pikiran, kita bisa menghargai semuanya, dan kita bisa melakukan dengan cara-cara yang sopan dan benar. Nah itu yang membuat saya mencintai bisnis ini, karena kita diajarinnya tidak. Dan saya pernah ngobrol dengan orang yang dulu dia pernah 100% di MLM, pernah habis-habisan, hari ini anti sekali. Ya, dia bilang iya, saya dijauhin sama teman-teman saya semuanya. Loh kenapa? Iya, karena dia bilang di MLM yang lama dia, ini MLM bukan money game ya, dia lama dia diajari untuk bohong. Artinya adalah, contohnya kalau misalnya ini laptop ya, ini laptop. Misalnya saya tidak beli laptop ini dari hasil bisnis saya, tapi saya disuruh beli laptop ini dan bilang bahwa ini adalah hasil dari bisnis yang saya jalankan. Baru 2 hari, baru 3 hari dapat beli laptop, baru 3 hari bisa beli iPhone, baru 2 bulan bisa beli mobil. Padahal itu semua tidak, itu bohong. Ya, itu yang banyak orang miskomunikasi. Jadi nggak enaknya adalah gini. Anda laki-laki, ini contoh ya, ilustrasi. Anda laki-laki dan ada banyak laki-laki brengsek di luar sana yang suka mainin wanita, yang suka PHP, suka jahatin para wanita. Dan kemudian para wanita itu yang saya katakan sama cowok-cowok tadi yang bukan Anda, dia bilang, sama aja cowok mah, semua cowok brengsek, semua cowok jahat, sama aja, nggak ada beda. Itu kan nggak enak ya. Artinya Anda kan tidak jahat, Anda tidak PHP, Anda tidak suka mainin perempuan, suka kasih janji harapan palsu, tapi karena banyak yang seperti itu, jadi Anda juga kena. Gitu. Nah itu sebenarnya itu aja sih nggak enaknya kalau bagi saya di MLM yang saya jalankan, itu aja. Karena banyak memang saya akui di luar sana oknum-oknum yang menjalankan bisnis ini dengan cara-cara yang sangat tidak tepat dan sangat mengganggu orang lain. Dan bahkan beberapa saya suka lihat ada yang suka merendahkan profesi dari orang lain. Suka banyak seperti itu. Ya. Tapi saya menyadari bahwa kalau Anda pelajari baik-baik soal MLM-nya, Anda lebih dalam lagi tentang MLM-nya, sebetulnya bisnis ini banyak sekali kebaikannya. Banyak sekali kebaikannya, khususnya bagi teman-teman, para pejuang impian yang merupakan orang rata-rata, yang tidak punya modal terlalu banyak, dan tidak punya nyali terlalu banyak, dan tidak tahu mau belajar sama siapa, tidak tahu mau dimentorin sama siapa. Dan ini ada sekolah bisnisnya, ini modalnya sangat kecil, tidak ada resikonya, dan saya berani jamin teman-teman, di industri, di perusahaan yang saya jalankan, itu tidak akan ada orang yang bangkrut karena join di tempat saya. Tidak akan ada, karena kita tidak bisa join yang sampai puluhan juta, ratusan juta, nggak ada. Tapi di MLM lain banyak. Dan karena ada banyak di MLM lain, membuat dianggapnya semua MLM sama. Seperti cewek-cewek yang patah hati bilang semua cowok sama aja. Ya, teman-teman para pejuang impian, kalau Anda tidak di bisnis MLM, sebelum Anda menjudge, sebelum Anda ngomong bahwa semua MLM sama aja, Anda baiknya pelajari itu tentang MLM mana yang Anda dengarkan, MLM mana yang Anda pelajari, dan pelajari dulu. Kalau ini masuk akal, kalau ini bisa, kenapa enggak? Yang penting satu, tujuannya sama, yaitu mencapai impian. Tujuannya sama, perjuangkan impian.
caranya boleh beda-beda. Kalau Anda sudah tahu caranya, silahkan lanjutkan cara yang Anda anggap benar dan cara yang Anda yakini bisa bawa Anda ke titik impian Anda. Tapi kalau cara Anda belum benar, cara Anda belum tahu, Anda masih buram bagaimana caranya Anda bersukses besar, Anda masih belum paham bagaimana caranya Anda bisa mencapai kesuksesan massive dan mencapai impian Anda, maka ada baiknya adalah Anda buka diri Anda, buka mindset Anda kepada semua peluang, termasuk MLM, termasuk apapun itu. Ya, yang penting adalah Anda cari tujuan Anda, dan ketika Anda sudah punya jalan yang tepatnya, Anda sudah punya sesuatu yang Anda tahu ini bisa bawa Anda ke titik impian Anda, fight, perjuangkan 100% teman-teman, dan Anda mencapai impian Anda suatu hari nanti. Sampai jumpa di podcast kesuksesan. Bye-bye semuanya, selamat berjuang menuju impian Anda semua. Thank you.